ini dibuka pada waktu malam hari, bertepatan dengan perayaan Natal. Saat itu, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di sana yang mengubah hidup seorang pria bernama Yong-il. Sahabatnya yang bernama Jack menjadi korban dalam insiden tragis itu. Meskipun banyak yang menganggap hal itu sebagai kecelakaan biasa, namun Yong-il merasa ada yang tidak beres. Dia yakin ada tangan-tangan tersembunyi yang sengaja merencanakan kematian sahabatnya. Yong-il yang memiliki kecerdasan analisis yang luar biasa, dirinya dengan mudah mengetahui bahwa ada motif di balik peristiwa itu dan ada seseorang yang memang menginginkannya mati. Hingga di pagi harinya, tempat kejadian kecelakaan yang menimpa Jack, pihak kepolisian masih terus menyelidiki peristiwa itu hingga membuat kemacetan yang cukup parah di sana. Seorang pengusaha tua terjebak dalam kemacetan itu dan semakin jengkel karena seorang kurir makanan hampir saja menyenggol mobilnya. Pengusaha tua yang tak terima, dirinya pun berniat mengejar kurir itu untuk memberi pelajaran. Namun, nasib buruk seakan terus menghampiri pengusaha tua itu. Saat hampir menangkap kurir itu, dia malah terjebak di lokasi konstruksi. Ditambah mobilnya malah kejatuhan cat. Dia pun semakin kesal dan tiba-tiba tembok di sampingnya roboh dan langsung menimpahnya, membuat pengusaha tua itu seketika tilar dunia. Ternyata di balik semua ini bukanlah hal kebetulan saja. Kematian pengusaha itu telah direncanakan oleh sebuah organisasi yang bernama Petugas Pembersih dan itu dipimpin oleh Yong-il. Ya, Yong-il adalah sosok yang bekerja dalam dunia gelap. Dia menggunakan kecerdasannya untuk merencanakan pembunuhan tanpa harus menyentuh targetnya. Hari itu, setelah menerima bayaran dari kliennya, dia memanggil para anak buahnya untuk berkumpul di markas. Di bawah pimpinan Yong-il, dia memiliki 3 anggota yang bernama Jongman, si pengalih perhatian, kedua Chon, ahli penyamaran, dan ketiga bernama Jackie, si pembuat strategi. Namun dalam pertemuan malam itu, Yong-il tampak gelisah, terutama setelah membahas tentang kematian Jack. Dia khawatir ada organisasi pembersih lain yang mengincar nyawa mereka. 청소부 지시예요. 제키는 어떻게 생각해요? 또 청소부가 없다고 생각해요? 그럼 짝눈이 누가 죽였어요? 1년 만에 청소부가 다시 나타났어요. 아직도 사고로 죽었다고 생각해요? 짝눈이처럼 당할 수 없어요. Setelah itu, saat Jackie mengantar pulang 2 rekannya, Jongman yang belum tahu siapa itu Jack, bertanya kepada Jackie, kenapa Yong-il begitu mempermasalahkan kematian Jack ini? Lalu Jackie menjelaskan bahwa Yong-il dan Jack adalah pendiri organisasi mereka. Mereka telah bersahabat sedari kecil. Mereka berdua bersama-sama tumbuh di dunia gelap ini. Keesokan harinya, Yong-il mengamati seorang wanita bernama Jo Yong-sun. Dia datang untuk meminta bantuannya mengeksekusi seseorang. Ternyata target yang dimaksud Jo Yong-sun adalah ayahnya sendiri. Setelah Jo Yong-sun menempatkan berkas target di lokasi yang disepakati, Yong-il segera mempelajari dokumen itu. Dari berita-berita lama, terungkap kisah kelam tentang Jo Yong-sun, anak tunggal dari keluarga kaya yang ada di Korea. Ibunya adalah seorang pebisnis properti sukses, sementara ayahnya menjabat sebagai jaksa senior ketika ibunya terjerat dalam skandal suap, membuat posisi ayahnya pun terancam. Namun tak lama setelah itu, Ibu Jo Yong-sun meninggal dalam sebuah kecelakaan yang membuatnya yakin bahwa kematian ibunya adalah hasil rencana sang ayah. Karena hal inilah alasan Jo Yong-sun meminta Yong-il untuk menghilangkan nyawa sang ayah. Namun, saat Yong-il menyelidiki lebih dalam, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia semakin yakin bahwa ada organisasi pembersih lain yang juga mengincar kelompoknya. Malam itu, di markas Yong-il mengumpulkan timnya untuk membahas situasi ini. Namun, rekan-rekannya mulai merasa khawatir karena akhir-akhir ini Yong-il sering berbicara sendiri. Penyakit delusi yang dideritanya membuatnya berbicara dengan bayangan Jack, sahabatnya yang telah tiada.
Keesokan harinya, Yang dan timnya mulai berdiskusi metode apa untuk mengeksekusi jaksa yang menjadi target mereka. Mereka mempertimbangkan berbagai metode, termasuk merencanakan kecelakaan lalu lintas. Tetapi menyadari bahwa itu akan melibatkan banyak korban yang tidak bersalah. Jackie kemudian mengusulkan untuk menggunakan sengatan listrik yang dianggap jauh lebih efektif. Yong-il pun setuju dengan syarat. Mereka harus menunggu hujan agar eksekusi semakin lebih sulit terdeteksi. Setelah semua rencana disusun dengan sempurna, misi pun dimulai. Di sana Yong-il mempelajari aktivitas jaksa dan orang-orang terdekatnya. Dia mencatat semua informasi yang relevan. Dan pada malam hari, saat wartawan berkumpul untuk meliput sebuah acara, kilatan kamera mereka akan membantu menyamarkan aksi eksekusi. Namun di saat yang sama, seorang YouTuber misterius melakukan live streaming. Di dalam live-nya, si YouTuber memprediksi bahwa akan ada kematian seorang jaksa yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Dia menyebut dalang dari kematian jaksa ini adalah si manusia kupu-kupu. Shin kembali ke Yong-il dan timnya. Hujan mulai turun, seperti yang sudah diprediksi oleh Yong-il tepat saat jaksa bersiap untuk wawancara. Yong-il mendengar percakapan telepon jaksa yang menyebutkan nama anaknya. Hal ini membuat Yong-il curiga bahwa jaksa juga menyewa petugas pembersih untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri. Dengan cepat, Yong-il memberikan perintah kepada timnya untuk bergerak. Dia mulai mengamati sekitar, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun ketika memberi kode kepada Jackie, dia tidak mendapat respon. Jackie tiba-tiba menghilang. Chon pun merasa misi akan gagal tanpa Jackie. Lalu dia meminta Yong-il untuk segera menghentikan misi ini. Namun Yong-il tetap tenang. Meskipun tanpa Jackie, dirinya yakin rencana mereka tetap akan berhasil. Mereka memulai misi ini dengan Chon yang terus memotret jaksa dengan flash yang sangat terang. Dalam waktu yang tepat, Jo Yang-son secara tidak sengaja melepaskan kursi roda ayahnya. Dan sang jaksa meluncur menuju tiang yang sudah dipasang aliran listrik pun menewaskannya. 지금이야. Misi berhasil dan semua menganggap kematian jaksa terlihat seperti kecelakaan, bukanlah pembunuhan. Setelah eksekusi selesai, Yong-il dan timnya mulai mencari Jackie yang masih menghilang. Chon pun akhirnya memberitahu bahwa dia telah menemukan Jackie di halte bus. Yong-il segera menuju ke lokasi itu. Namun saat dia mendekat, tiba-tiba sebuah bus melaju cepat dan menabraknya. Beruntung, Yong-il berhasil selamat dari insiden bus yang akan menabraknya. Setibanya di markas, dia mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres dengan dua anggotanya, terutama Chon yang sebelumnya membawanya ke halte bus. Yong-il mulai berpikir bahwa mereka mungkin adalah mata-mata yang disusupkan oleh petugas pembersih lain untuk membunuhnya. Penyakit delusinya pun kambuh. Dan bayangan sahabatnya Jack muncul di pikirannya. Dia pun meyakinkan bahwa ada pengkhianat di dalam kelompok mereka. Semakin lama, Yong-il semakin yakin bahwa salah satu dari dua anggotanya adalah mata-mata dan meminta mereka untuk pergi. 따로 있는 편이 안전해. 그게 낫겠다. 내가 연락할게. Sementara itu, YouTuber yang memprediksi kematian jaksa pun menjadi viral berkat ramalannya yang benar-benar terjadi. Jumlah subscribernya pun meningkat pesat dan dia mulai menjadi idola baru. Namun, di balik ketenarannya, masih ada sosok misterius yang entah apa tujuannya. Memberinya informasi tentang peristiwa-peristiwa itu untuk disebarkan ke publik. Keesokan harinya, Yong-il mulai menyelidiki Jo Yang-son. Dia curiga bahwa wanita itu bekerja sama dengan pihak lain. Namun saat mengamati, ia hanya melihat Jo Yang-son yang sedang bersedih
dan hanya didatangi oleh petugas dari kepolisian. Tidak ada yang mencurigakan. Yong-il pun memutuskan untuk pergi. Tapi tiba-tiba matanya tertuju dengan kemunculan Jackie yang berdiri tepat di depan foto jaksa. Di sini, Yong-il merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk mendekatinya. Namun Jackie malah menganggapnya sebagai Jack, sahabat Yong-il yang sudah meninggal. Hal ini pun membuat Yong-il semakin bingung dan curiga. Meski begitu, dia mengikuti Jackie ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yong-il terkejut melihat keadaan rumah Jackie yang berantakan. Dia pun baru menyadari bahwa Jackie mengidap penyakit Alzheimer yang membuatnya kehilangan ingatan. Melihat kondisi anggota timnya yang terpuruk, Yong-il pun merasa sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jackie yang dulu sangat cerdas dan tangguh, kini menjadi seorang yang pikun. 병명이 뭔데요? 의사 말은 반만 믿어야 돼. 알츠하이머. Setelah meninggalkan rumah Jackie, Yong-il memutuskan untuk kembali memata-matai Yong-son. Dan kali ini, perhatian Yong-il teralihkan oleh seorang pria kantoran yang baru saja ditemuinya. Yong-il mulai curiga bahwa pria ini mungkin terlibat dengan organisasi petugas pembersih yang disewa oleh Yong-son. Kecurigaannya pun semakin menguat ketika dia melihat pria itu memberikan sebuah berkas kepada Yong-son yang tampaknya belum selesai. Keyakinan Yong-il pun semakin terbukti ketika dia mendengar siaran langsung dari seorang YouTuber misterius yang mengungkapkan ciri-ciri petugas pembersih. Dan ciri-ciri itu sangat mirip dengan pria kantoran yang dirinya lihat. YouTuber itu juga menyebut bahwa target eksekusi kali ini adalah seorang jurnalis muda. Yong-il terus mengawasi pria kantoran itu dan akhirnya menemukan pria itu sedang bersama dua anak buahnya seperti sedang merencanakan sesuatu. Yong-il berhasil menyusup ke kantor pria itu untuk mencari tahu siapa yang akan menjadi target berikutnya. Di sana, dia menemukan sebuah berkas tentang tanggal tertentu yang menunjuk kepada seorang jurnalis. Yong-il pun yakin bahwa jurnalis ini adalah target selanjutnya. 닥터기시다. 도둑 기자. Sebelum pergi, dia pun memasang alat penyadap untuk memantau pergerakan pria kantoran itu. Tepat keesokan harinya, detektif yang sedang menyelidiki kasus jaksa datang ke kantor pria itu. Detektif itu menanyakan alasan jaksa memindahkan seluruh uang asuransinya kepada anaknya. Pria kantoran itu memberikan jawaban yang tenang dan terkesan tidak mencurigakan, sehingga detektif pun pergi tanpa curiga. 잘 아직도 이렇게 일하시나 보네. 제가 질문 하나만 드릴게요. 네, 사무조사과 양경진 경이라고 합니다. 주성직 씨가 왜 보험에 가입했는지 알아요? 보험을 들었다고 들었어요. 알만한 분들이라서요. 그리고 아시다시피 공적으로 말할 것도 없어요. 네, 감사해요. 아이 별 말씀을. 또 뵙죠. 네. Namun, tak lama setelah itu, pria itu menelpon seseorang dan seolah memberikan kode untuk segera menyelesaikan tugas mereka sebelum direbut oleh orang lain. Di hari berikutnya, Yong-il terus memantau pria kantoran itu dan dia melihat Yong-son bertemu dengannya untuk mengambil uang asuransi sang ayah. Obrolan mereka terasa aneh, terutama saat pria kantoran itu memberikan pernyataan Yong-seon yang berhutang budi kepadanya. Sementara Yong-sun dengan tegas menyatakan tidak ingin bertemu lagi dengan pria ini. Hal ini semakin memperkuat kecurigaan Yong-il bahwa Yong-seon telah memperkerjakan petugas pembersih lain yang tidak lain si pria kantoran ini. Setelah mengikuti Yong-son hingga ke parkiran, Yong-il menyadari ada yang tidak beres. Anak buahnya ternyata berniat mengambil uang dari Yong-son, yang berarti mereka telah berkhianat kepadanya. Dengan terpaksa, Yong-il langsung bertindak dan mengakhiri nyawa rekannya sendiri. 돈 가지고 꺼져. 내가 다 설명할게. 일단 만나서. 넌 알았겠지. Ketika Yong-il keluar dari gedung itu, dia dibuat terkejut melihat Yong-son tilar dunia jatuh dari atap gedung tepat di hadapannya.
Namun masalah tidak berhenti di situ. Ponselnya berdering dan suara Jackie pun terdengar panik. Dia memberitahukan bahwa dirinya dalam bahaya. Yong Il dengan segera menuju rumah Jackie. Kan tapi sesampainya di sana, Yong Il sudah terlambat. Jackie telah tilar dunia. Polisi sudah datang dan membawa mayat Jackie. Setelah itu, Yong Il pun pulang ke kontrakannya dan sudah banyak polisi yang menyelidiki lokasi sekitar. Saat masuk rumah, betapa terkejutnya dia ketika melihat rumahnya sudah berantakan. Barang-barang telah hilang dan bahkan catur kesayangannya pun telah dicuri. Yong Il merasa tidak berdaya. Musuh yang selama ini dia anggap pria kantoran biasa, ternyata lebih berbahaya dari yang ia kira. Di sisi lain, orang YouTuber yang selama ini memprediksi kematian menyamar sebagai tukang paket untuk menyusup ke stasiun TV. Tujuannya adalah untuk menyabotase siaran dan melakukan live streaming untuk mengungkapkan identitas asli si manusia kupu-kupu. Setelah mengalami begitu banyak kehilangan, Yong Il memutuskan untuk menggunakan otak jeniusnya untuk balas dendam. Dia merencanakan pembunuhan terhadap pria kantoran di tengah keramaian kota, di tempat yang penuh orang. Dan namun saat dia sedang memulai rencana itu, sebuah siaran langsung di TV berhasil dihack. Dan si YouTuber mengungkapkan bahwa si manusia kupu-kupu yang selama ini ia cari ternyata adalah Yong Il itu sendiri. Lalu pria kantoran yang selama ini dianggap musuh, ternyata hanya seorang pegawai asuransi biasa. Yang ternyata selama ini pegawai itu mengurus sumbangan dari Yongson kepada seorang jurnalis yang dianggapnya akan dibunuh. Dan akhirnya, Yong Il pun menyadari bahwa semua yang terjadi selama ini, termasuk pengkhianatan yang dia kira ada di dalam kelompoknya, hanyalah hasil dari delusinya. Tidak ada pengkhianatan di antara timnya, dan semua yang dilakukan justru menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Rencana yang dia anggap sempurna kini berakhir dengan korban yang tidak pantas. 그게 우리가 만든 세상이겠지. 아직도 청소부가 없다고 생각해요? 뛰려고 하지도 않잖아. 아니야? Yong Il yang merasa bersalah pun menyerahkan diri ke kantor polisi dan menceritakan semua kejadian kepada detektif yang menangani kasus ini. Dia ingin hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia perbuat. Namun, detektif itu mengatakan bahwa tanpa bukti yang jelas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua kasus kematian yang melibatkan Yong Il tidak bisa dibuktikan, dan Yong Il tidak bisa dibunuh. Dia pun disarankan untuk pergi ke psikiater saja. 설계된 사고예요? 네. 여기는 경찰서예요. 정신과 치료를 받으세요. Dan film pun diakhiri dengan sebuah plot twist yang mengejutkan, di mana detektif yang selama ini menangani kasus ini ternyata adalah anggota pembersih lain yang memang berencana menghancurkan kelompok Yong Il agar menjadi satu-satunya petugas pembersih yang ada di sana. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya FJRC Meki pamit undur diri. Salam Sabuners. Bye-bye.